kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh. Komparen punya obrolan. Yeay, kita tepuk tangan sendiri. Ya, kita heboh banget ya. Heboh banget. Kita kayak gitu aja tadi latihannya lama ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong kita malam ini ngapain sih? Kita mau ngapain ya Kak hari ini Kak? Yang pasti nggak ibadah. Nggak ibadah dong. Hari ini kita mau seru-seru, mau ngobrol-ngobrol. Ini seru nih kayaknya. Iya, nih. ini kita apa ya? Komparen punya obrolan episode baru udah lumayan lama nih Kak ya. Benar. Jadi kangen nih kita ngobrol-ngobrol. Masa kita ngobrol cuma berdua? Kayaknya enggak deh Kak. Enggak, tapi kita perkenalan dulu Kak, perkenalan dulu. Oke. Kalau Kakak namanya siapa Kak? Nama aku Cindy dari Komplek Raja Wali. Tapi kayak semua orang udah kenal kakak. Ush. Ya enggak? Udah hitsnya pemuda banget Tapi nih. kita harus tetap berkenalan dong. Bener dong. Halo teman-teman, aku Tracy dari Komplek Trikora. Oke deh, Kak Cindy. Iyo. Kak Cindy, kita kayaknya hari ini akan ngobrol-ngobrol seru sama kakak-kakak pentolannya Komparem nih. Wih. Ngeri banget pentolan. Biasanya pentolan tuh ganteng-ganteng. Bener banget, idola ya. Iya idola. dong. Oke, kali tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja ya. Iya. Kakak-kakak ganteng, boleh persilakan masuk. Jadi nggak Silakan. sabar siapa sih? Iya. Ah cepet. Silakan masuk di dapur kami. Kompor dapur. Panas nih kayaknya, panas Wis. obrolannya. Wih. Ini hot item loh. Hot. Oke, kita udah kedatangan kakak-kakak ganteng di sini. Ganteng sekali. Kayak Tapi- perkenalan dulu kali ya Kak? Benar, perkenalan dulu. Kalian mulai dari kakak ganteng yang di sebelah Kak Cindy. Iya dong. Coba kakak perkenalan dulu namanya siapa, kesibukannya apa, dari komplek apa? Iya. Nama saya Taripar Sembiring Meliala, saya tinggal di Komplek Dwi Kora. Kesibukan saya kuliah sambil bekerja. Wih, luar biasa. Kuliah sambil bekerja. Sibuk ya? Kakak Taripar. Iya.
Untung nggak tepar. Bukan, taripar. Oke, sekarang kakak yang di sebelah aku. Boleh nih, perkenalan kak. Halo, nama aku Jordi Anugrah dari Komplek Dirgantara. Kesibukannya kuliah sembari main musik di kafe-kafe aja. Wah, Gokil. mereka berdua tuh sibuk sekali ya kak. Bener, sibuk-sibuk banget. Yang satu bekerja sambil kuliah, kuliah sambil bekerja. Yang satu kuliah sambil bekerja juga. Wah, ini suatu kehormatan banget nih bisa Iya. ada mereka menyempatkan waktu ya. Kak Bisa Cindy. memberikan waktu di sini luar biasa. Luar biasa. Oke, kita udah kenalan. Tadi Iya. kita udah opening kompor gitu ya. Udah heboh Udah tadi kan. heboh. Oke, kalau gitu kita kayaknya harus doa dulu Kak biar kayak orang iya. Kristen Kak. Biar kayak orang Kristen serem juga. Oke, kayaknya seru nih Kak kalau misalnya narasumber yang berdoa. Iya. Kita minta tolong sama kakak Taripar aja kali ya. Oke, ayo dong Kakak Taripar pimpin Ayo. kita dalam doa. Ayo mari kita dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Nah, berkatilah juga kesehatan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Taripar. Terima kasih. Nanti semua narasumber ini ya Kak, Berdoa. kedapatan berdoa. Berarti penutup nanti kakak Iya, Jordi ya. siap. Luar biasa. Luar biasa. Kita di sini tunjuk-tunjuk aja ya Kak Cindy Iya ya. dong. Kayak kita hanya ngajak ngobrol. Benar, Iya. benar. Oke. Tadi udah perkenalan, udah berdoa juga. Berarti Iya. sekarang kita mau ada sesuatu yang baru nih Kak. Apa tuh kak? Kali ini kompornya enggak ngobrol-ngobrol doang, tapi kita juga bakal ada games-games seru. Salah satunya seru tuh itu kayaknya. hari ini bakal ada yang namanya swear jar. Swear jar apa tuh? Kayak kita harus tahu deh swear jar itu apa. Iya nggak tahu Iya Kak, nggak bisa bahasa Inggris. English. Ya, English kita Benar. cetek. Cetek. Jadi kita harus dengar dulu kali ya Kak Penjelasan soal swear jar. swear jar. Swear jar. Oke. Oke. Jadi swear jar itu nanti teman-teman di sini termasuk MC juga kena ya teman-teman. Ada 3 kata terlarang yang nggak boleh disebutin di podcast ini dan kata-kata Waduh. tersebut mengandung unsur negatif. Jadi teman-teman hati-hati dalam berbicara. Ada 3 kata negatif yang teman-teman harus hindari di podcast ini. Jadi nanti kalau teman-teman menyebutkan kata itu, nanti Wingren ngomong dari sana. Oh gitu, ntar di Nanti priwit gitu ya, ada karena- wasit ya Kak? Ya, dan juga Kartu karena merah. untuk mengurangi kontak fisik, kita nggak pakai swear jar yang beneran, tapi pakai nanti aku edit di pinggir-pinggirnya. Jadi Mantap. kepalanya Kak Tracy, kepalanya ini ada berapa, kayak gitu segala macam. Jadi nanti di akhir video kita hitung ada berapa, baru ketahuan. Berarti gitu. ada utangnya di sini. Ya, Aduh aku jadi Ngeri ya. deg-degan nih Kak, apakah kata terlarangnya Kak? nggak boleh dikasih tauin. Ya kalau dikasih tauin nanti nggak disebutin dong. Oh, berarti ini Gitu. Iya, ada ini 3 games dong. pokoknya. Ini dari awal games dong. Jadi kita dijebak di sini. Ya, pokoknya ada 3. Ya perhatiin aja kata-katanya, jangan sampai nyebut hal-hal yang negatif gitu. Ya, Berarti 3 kita saling doang kok, membantu. 3 doang. deg-degan banget. Iya. Apakah nggak boleh dikasih ini Nggak Kak, boleh, nanti, tapi di layar ada di atas. Oh. Coba penonton kasih tahu kita. Enggak gitu ya. Kayak Dora dong Iya. kita. Apakah kita mau ke rumah Ya. nenek? Lanjut. Oh gitu. Aduh Kak aku jadi deg-degan. Apa aku diam aja? Jangan dong, nanti sepi kompornya. Oh gitu. Kak nanti kalau misalnya kita ngomong itu kita didenda Kak. Kak Wingren. Dendanya berapa? Iya. Dendanya 2.000. Oh, aman. Sedikit kok, sedikit. Aman. Nanti Udah ada. semua yang masuk swear jar kita balikin lagi ke kas komparem. Seperti itu. Tapi semoga apa yang di kantong kita tidak keluar ya. Semoga aman. Oke. Aduh aku jadi deg-degan nih ngomong apa ya. Oke deh, makasih penjelasannya Kakak Wingren. Kalau gitu kita mulai aja ngobrol-ngobrol ya berarti Iya. ya hari ini. Hari ini kita kedatangan orang-orang kerennya Komparem gitu ya. Pentolan-pentolannya Pentolannya. Komparem. Kalau misalnya teman-teman semua pada
rajin nonton atau mengikuti ibadah bulanan pasti sering banget nih ngelihat muka-muka ini di Iya, layar ya. Benar-benar. Di sudut kiri Iya, di mereka sudut sering terlihat. benar, benar. Karena mereka adalah orang-orang yang sering melayani di bidang musik. Luar biasa ya. Betul, karena kan musik tuh unsur yang sangat penting, Penting, dalam benar. ibadah ya. Kak Benar, Cindy, benar, kalau nggak ada worship, nggak ada nyanyi-nyanyi tuh belum yang ibadah. kurang gitu. Bener, ada yang kurang. Ada yang kurang di sini. Betul, jadi hari ini Kak Cindy kita mau ngobrol-ngobrol soal Musik sama kakak-kakak pemusik ini. yes, kita mau tanya nih pengalaman pelayanan mereka selama di Komparem. melayani ya di Komparem sebagai pemusik gitu ya. Benar. Oke, seru nih ya Kak ya. Iya. Oke. Gak usah deg-degan Gak usah kawan-kawan. deg-degan. Ini kita lihat mukanya Kakak Tariper agak-agak ini nge-freeze ya. Itu bukan kesalahan di layar Anda, tapi memang Kakak Tariper di sini deg-degan. Kaku dia. Ini kita dia. juga udah dikasih tahu biar hati-hati pertanyaannya. Oh iya benar. Aduh gua deg-degan nih. Oke deh. Kalau gitu pertanyaan yang pertama, kali pemanasan dulu ya Kak Cindy ya. Iya. Stretching kita. Stretching, bukan stretching yang gini-gini, bukan. Olahraga dong. Olahraga, bukan. Nanti kalau olahraga ngundangnya Kakak Tommy loh. Oh. Oke. Kita mau tanya dulu nih Kak Cindy, kan Iya. ini tentang pelayanan di bidang musik. Musik. Berarti kan mereka ada satu atau beberapa hal yang di musik yang mereka fokusin gitu ya Benar. Kak Cindy. Nah boleh nih perkenalan dari Kakak Jordi dulu, biasanya pelayanan di bidang musiknya itu sebagai apa atau main alat musik apa? Oke, aku di Komparem ini bermain musik, kadang drummer, kadang di WL, worship leader. Oke, jadi Luar kadang biasa. main drum Multi talenta. atau jadi worship Worship. leader, multi talenta banget. Oke, kalau Untuk kakak Kak Taripar. Taripar Kalau saya setiap ibadah pasti main drum. main Wah, drum. luar Oke. biasa. Tapi kayaknya tadi kita udah denger Iya. Kakak Main Taripar gitar. main gitar. weh. Itu belajarnya berapa hari itu? Wis. Luar biasa hanya beberapa hari loh Iya, Kak. tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Kak Cindy Benar. ya. Kalau misalnya pemusik-pemusik ini tuh mereka benar-benar memperluas talentanya banget. Benar. Jadi nggak cuma main drum doang, bisa main gitar juga. Iya. Ngomong-ngomong nggak ada yang terlambat untuk belajar. Kakak-kakak ini belajar musik dari umur berapa sih? Yes. Kak Taripar dulu Iya. mungkin. Saya mulai main musik itu kelas 2 SMP. Itu awal main musik, main gitar. Oh gitu, justru sebenarnya awal musik itu main gitar Main ya? gitar. gitar. Tapi lebih sering main, Main drum. drum. Main drum itu pas kelas 3 SMA. Oh kelas 3 SMA baru belajar main. Main drum ya, Drum. baru belajar. Oh, Kenapa oke. kakak lebih milih main Eh, Gitar dulu sih karena di sekolah itu ada pelajaran namanya seni ya. Seni itu harus menampilkan talenta yang dia punya apapun ya. Kalau saya melihat kebanyakan teman saya main gitar. Oh gitu. Jadi saya ikut jalur aja. Kalau zaman dulu kayak suling doang. Iya, bener. Ini keren juga ya gitar Iya, sekolahnya ya. gitar. Luar biasa. Sekolah apa sih Kak? Bener, biasanya kita pianika atau enggak suling. Iya. Oke, tapi Kakak Taripar gitar. Oke. Iya, Anti gitar. mainstream. Anti mainstream. Tapi Mantap. pas kelas 3 SMA itu mulai main drum awalnya gimana? Sebenarnya nggak main drum juga sih di 3 SMA, jadi bertahap juga. Pas lagi gitar, pas masuk SMA itu ketemu bener teman-teman yang suka main musik. Jadi pas lagi ketemu ternyata mereka nggak ada pemain bass gitu. Hubungannya sama drum apa nih Kak? Kenapa tadi tiba-tiba? Enggak, jadi ini sebelum kelas 3 SMA, kan kelas 3 SMA mulai main drum. Tapi pas masuk SMA tuh ketemu teman yang main musik, terus Oh nyambung jadinya jadi ya. ngelihat mereka itu timnya nggak ada pemain bass. Oke, terus? Jadi ya saya bisa main gitar, maksudnya saya tahu kuncinya, cuma mereka suruh saya main bass saat itu. Jadi cuma saya masih belajar gitu. Oke. Baru Mm-mm. saat setelah main bass ternyata pas masuk kelas 3 SMA kan beda lagi temennya, tapi masih tetap suka main musik juga. Banyak teman Kakak Taripar ini. Tapi Pergaulannya Luas ya. iya pergaulan tapi luas. mereka nggak ada drummer. Oh gitu. Waktu Emang itu. Kakak Taripar ini suka mengisi spot-spot yang tidak, Tidak ada, ada. gitu ya. Ini kalau pas ada, kalau nggak ada mau apa lu ada gitu kan. Iya.
Jadi saat itu ya coba belajar ngelihat ini sih apa. Jadi temen juga ada pemain drum juga ngeliat dia cara-caranya main drum, akhirnya mulai main drum. Di situ baru-baru belajar ketika saya masih. Oke, tapi waktu kan berarti kakak Taripar nih main gitar, main bass, main drum pernah gitu kan ya. Sama sebenarnya kakak Taripar ini jago main bongo loh. Pada tahu bongo nggak guys? Tahu lah. Masa Gimana? enggak? Kalau ada VG itu kan kakak suka main kan di tengah-tengah. Iya kalau misalnya PG gitu ya. Kak, Iya. gimana Kak coba peragain main bongo gimana Kak? Itu bersemangat sekali loh menjiwai. Itu banyak. Oke. Nah pertanyaan aku, apa nih yang membuat kakak Taripar akhirnya memilih untuk fokus drum gitu dibandingkan kayak tadi gitar atau bass? Tingkat kesulitannya sih kayak tantangan gitu sih, maksudnya kayak wah udah banyak pemain Pria punya selera. pemain gitar udah banyak, pemain bass juga. Dulu sih emang nggak minat main bass, maksudnya cuma pernah main bass. Nah, pas di drum ini kayaknya wah, maksudnya orang tuh lebih kayak ngeliat lebih pemain drum itu lebih wah kayak Lebih dibanding keren. iya Ya. lebih keren. Cewek-cewek kalau ngeliat cowok main drum tuh luar biasa. Dangdut. Itu dangdut. Ya udah gitu jadi tetap ya udahlah lebih ke Drum drum. aja ya. Berarti emang ada preferensi pribadi juga ya Kak Cindy ya. Dari Benar, beberapa alat musik yang udah dicobain ternyata main drum nih yang paling Yang pas di hati drum. pas di hati. Betul. Benar. Oke. Kalau misalnya Kakak Jordi belajar musik, Musik tuh dari sejak kapan? umur berapa sih? Aku belajar musik tuh dari umur 2 tahun. Hah? 2 tahun? Iya, itu gitar karena dulu aku tinggal sama nenek aku, itu masih ada om sama tante. Nah om itu emang selalu support kalau tentang musik. Jadi aku sering kalau setiap hari minggu ikut mereka pelayanan. Aku di belakang dia lagi main musik. Nah terus pulangnya diajarin, ini loh cara main musik begini. Terus diajarin juga cara bernyanyi di umur 2 tahun gitu. Terus ya bergulir waktu umur 5 tahun aku dibeliin drum sama tante aku. Ya. Keren. Luar biasa ya. Ya. Terus Udah habis itu kataku apa tuh om aku ngajarin, walaupun om aku basicnya bukan pemain drum tapi ya sekedar bisa, ternyata ya aku belajar sendiri gitu, lihat di gereja oh main drum begitu caranya, aku peragain pulang di rumah. Terus udah waktu umur 7 tahun mbah aku tuh minta aku mau jadi seorang pemain piano. Jadi aku sempat mau dilesin pemain piano tapi aku nggak mau. Karena aku emang maunya di drum, tapi akhirnya tante aku juga ngebeliin aku keyboard, suruh belajar juga. Jadi aku disuruh belajar semua alat musik lah pokoknya deh katanya di situ. Kamu kayak harus bisa pokoknya, tapi aku pedoman tetap di drum gitu. Terus aku mulai beranjak SMP, SMA aku lebih ke gitar karena aku sering dipanggil untuk menjadi pemain gitar. Lo drum udah banyak, pemain gitar aja. Ya udah aku nge-backup juga pemain gitar. Di SMA juga jadi pemain gitar, tapi hati aku emang bukan di situ kan, aku pengen di drum gitu. Jadi aku kira keluar dari itu aku gak usah deh, gue gak usah main lagi deh, soalnya gue takutnya kalau gue tetap main gitar hati gue jadi gak enak mainnya, caranya juga gak enak, pengennya fokus di drum aja. Terus kalau menjadi worship leader waktu itu tuh aku mulai awal jadi WL tuh di umur 2 SMP di ibadah pemuda di Dirgantara. Aku ditunjuk tiba-tiba, awal sih bercanda tapi aku mikirnya ya coba aja deh, siapa tahu rinduan aku juga di sini juga gitu. Iya. Set lama-lama terus ya gitu, wah Jordi bagus juga jadi WL. Lama-lama nah berawal aku WL di pusat yang menegangkan banget itu suatu saat itu aku lagi WL di gereja Dirgantara, di situ Kak Cikok sama Kak Taripar datang kalau nggak salah, aku WL pertama kali dilihatin sama mereka. Serem ya? Dievaluasi sama Didatengin kayak Aku dilihatin berantem. sama Kak Taripar takut banget, aduh dia. Mana aku Padahal niatnya kenal datang banget doang. kan. Ini orang waduh drummer pusat ibaratnya, aduh Udah hits gitu ya. banget gitu. Ada labelnya ya tadi Iya. drummer pusat. Wah ini orang datang lagi. Ngapain datang, bikin nervous aja gitu.
Itu pertama kali aku WL di Dirgan. Kasian ya. Iya. Iya. Tidak diharapkan kehadirannya. Pas aku nyanyi, dia cengar-cengir di belakang. Ini orang ketawain gue apa enggak ya, tapi udah aku fokus aja. Terus Kak Cikok, pas selesai ibadah Kak Cikok ngomong sama aku, Jordi siap ya kalau nanti disuruh jadi WL di pusat. Lalu aduh, Iya. terus aku ya berdoa, Tuhan aku kan sebenarnya mau jadi pemain drummer, mau jadi pemain drum. Kenapa aku jadi WL ini ya? Ternyata dulu sesaksian ya, semenjak aku dari kecil sampai umur 5 tahun itu aku gak bisa ngomong sama sekali. Dulu aku sering dikata-katain sama teman tuh, diejek gagu, di Sedih gitu lah. banget. Ya dulu makanya terus papa Kalau sama sekarang mama. cerewet ya. Iya, dulu. Berbeda sekali loh. Benar. Itu kuasa Tuhannya di situ. Iya, Luar biasa. makanya aku ingat yang dulu-dulu. Oh iya juga ya, aku udah bisa nyanyi, udah bisa ngomong sampai sekarang nih. Itu mujizat Tuhan banget kan, itu Tuhan udah ngasih aku benar-benar, aduh tak terhingga lah. Iya. Ya, mama sampai berdoa, sampai keluarga aku tuh sampai nangis-nangis, orang pada nangisin gue kenapa gitu ya. Ya aku denger mama berdoa, Tuhan kenapa anakku gak bisa ngomong gitu. Wah, oh iya ya, aku sering diajak sama teman-teman begini. Akhirnya aku suatu saat ikut, mama aku bawa aku ke KKR, di situ ada pendeta dari luar negeri, nama pendetanya Graham Bell gitu deh, aku lupa. Bukan yang penemu. Kayak penemu ya. Bukan pokoknya Abraham apa gitu. Aku lupa gue. Pendeta dari Amerika gitu. Dia ngomong tiba-tiba kata mama, saya melihat ada sesuatu anak kecil yang tidak bisa ngomong tapi dia ingin kerinduan bernyanyi gitu. Mama saya langsung berasa kayak, wah ini anak saya nih. Tiba-tiba didoain dari panggung, tapi dia nggak tahu itu ada aku di situ katanya. Jadi itu pendeta nggak ngeliat kamu di situ? Nggak ngeliat ya, tapi dia tahu ada orang yang nggak bisa ngomong begitu dia. Didoain dari panggung gitu ya. Jadi doain dari panggung gitu, mama langsung gitu. Katanya tunggu beberapa ribu hari, apa ratus hari, Tuhan akan menyembuhkannya gitu. Mama tetap, oh Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menyembuhkan gitu. Ternyata puji Tuhan, aku tiba-tiba aku bernyanyi. Situ aku ada satu lagu yang benar-benar aku tuh awal aku banget nyanyi itu, yang diajarin sama aku sampai keluarga aku sedih semua gitu. Wah, anak ini udah bisa nyanyi gitu. Udah apanya ya udah itu kayak aku menjadi worship leader ini mungkin Tuhan kasih aku di situ juga, aku akan persiapin matang-matang banget lah. Iya. Berarti emang kalau aku dengar ceritanya Jordi tuh benar-benar pengaruh keluarga tuh besar gitu ya dalam pengembangan talenta. Dari kecil emang Jordi tuh udah dikasih lingkungannya tuh yang berbau musik gitu kan, yang dikasih mendukung drum, juga kan, dibeliin keyboard dan segala macam, didukung juga. Terus juga bahkan sempat mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa gitu ya. Yang Tadinya kita sampai sekarang ini baru tahu kalau Jordi ternyata Bener. awalnya nggak bisa ngomong. benar sempat nggak bisa ngomong tapi didoain sampai akhirnya bisa ngomong dan bahkan sekarang bisa memuji Tuhan, memimpin pujian. Worship leader. Benar, jadi Biasa. worship leader, hebat. Mantap, berarti emang Tuhan tuh udah ngasih kita talenta, itu harus maksimal ya Iya, Jor ya, betul buat banget ngasih tuh. buat Tuhan. Wow, oke, berarti emang teman-teman kita ini udah dipupuk sejak dini dini ini ya. sampai akhirnya mereka ready banget untuk melayani Tuhan ya. Benar. Tapi Nah kalau, gimana Kak Cindy? Ngomong kenapa kalian memilih pelayanan di bagian musik? Padahal kan pelayan tuh banyak banget kan, Benar. ya kan? Kenapa? Kenapa nih? Mungkin dari Mulai Kak Taripar dulu. terserah, mulai dari mana Kak nih? Taripar dulu. Kenapa? Iya kenapa? Sebenarnya ini kayak termasuk dorongan sih. Dulu itu sebenarnya nggak ada niat main di gereja ya. Dulu tuh setelah CD itu saya justru lama nggak gereja. Oh gitu. Iya, jadi setelah CD itu SMA, setelah CD udah saya nggak nongol-nongol di gereja. Udah Jadi lama lah kayaknya selama. Kakak Taripar CD buat dapet SIM doang, surat izin menikah. Tapi masih lama padahal Surat nikahnya. surat izin keluar sekolah minggu lah. Udah saat itu nggak ada pikiran untuk main musik, tapi tiba-tiba ya kakak senior kita, maksudnya Kak Ance,
Oh. Kance itu yang membawa saya main musik di sini dulu. Kance dari Dwi Kora Dwi juga ya, Kora. satu komplek ya. Dulu Dia guru sekolah minggu juga kan ya? iya Betul, guru betul. sekolah minggu Biasa. juga. Dia membawa saya ke sini main musik. Gimana tuh waktu itu ditawarin jadi pemain musik di gereja sama Kance apa gimana? Awalnya ditawarin minta tolong main musik di sekolah minggu. Oh. Ibadah Iya, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu. Mm-mm. Ibadah sekolah minggu remaja. Main gitar. Itu tadinya saya main bass. Oh, main bass. Disuruh main bass. Di situ pemain drumnya ada Mm-mm. dari sekolah minggu juga. Cuma karena mungkin sesuatu hal, saya disuruh main drum. Oh gitu, Saat tapi itu. masih di sekolah minggu waktu itu pertama kali main drum. Iya, sekolah minggu. Setelah, ya sekolah minggu lama lah saya dari tahun 2010 Iya, iya. sekolah minggu. Berarti waktu itu memutuskan untuk memulai pelayanan bidang musik karena diajak ya Kak Diajak. Cindy. Ini penting banget sih, berarti emang harus dari kita nih ada yang mengajak gitu Bener. ya. Ya tapi sebenarnya enggak harus selalu diajak Diajak dulu juga. sih. Ha-ha. Cuman cara mereka mungkin karena diajak. Benar, Terpanggil benar. ya jadinya. Bisa kita dari kita ini yang udah melayani misalnya aktif untuk ngajak teman-teman yang lain, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman mau melayani juga inisiatif sendiri, pingin gitu tanya, Benar, boleh untuk nggak join sih sama kita langsung ya. melayani di bidang ini misalnya Benar. gitu ya, oke. Tapi yang membuat Kakak Taripar untuk apa ya? Kan tadi dari 2010 gitu kan melayani gitu sampai sekarang nih kan berarti udah cukup lama gitu kan, udah 10 tahun lebih gitu. 11 ya? Iya 11 tahun. 10 tahun Iya. lebih kan kayak Iya. ini udah jalan ke 11 tahun. Apa nih yang membuat Kakak Taripar tuh mau melayani terus gitu sampai sekarang konsisten? Benar. Ya kalau untuk melayani ini sebenarnya kan karena proses dulu main di sekolah minggu terus ditawarin main pemuda. Wah ternyata maksudnya saya menemukan kayak wah main musik di gereja asik banget gitu kan. Wah asik banget main musik di gereja, apalagi saya belum pernah memainkan lagu-lagu gereja sebelumnya. Padahal waktu itu belum pernah main belum lagu pernah. gereja ya. Karena dulu main drum itu buat lagu-lagu Duniawi. duniawi, Sekuler gitu ya. sekuler gitu. Jadi wah terus ya gitu ada tantangannya juga sih yang membuat saya ingin terus melayani gitu. Ada tantangannya juga kayak kita main drum itu, wah ternyata kita main drum juga apa namanya nggak, kalau di main band sekuler kan salah itu kan juga normal ya. Tapi kalau kita main musik di ini salah tuh kita udah kayak lagu ini tuh lagu gereja gitu loh. iya, Jadi iya, iya. kita Kayak salah berat itu gitu ya. kayak aduh Ngerasa kayak kalau salah tuh iya, lebih berdosa. lebih bersalah gitu loh. Iya, Jadi iya. ya inilah yang membuat belajar. Dulu emang banyak dulu orang yang kalau setiap saya main drum terus ya dulu awal-awal main drum musik gereja kan masih belum terlalu ini. Adalah banyak tekanan saat itu yang membuat saya sampai ya perjalanan panjang sih untuk sampai sekarang sih lebih mengenal dan mengerti cara permainan dalam gereja sih, dalam musik gereja sampai pada saat ini juga saya menemukan gitu dan menemukan suatu apa ya kayak suatu mukjizat gitu ya apa ya. Saya mikir aja kenapa saya kesini gitu loh. Padahal dulu saya nggak ada pernah kepikiran main di gereja. Tapi saya sampai saat ini masih bisa bertahan sampai sekarang untuk masih melayani di gereja, sih. Gitu ya. Iya itu Iya, yang iya. menjadi mukjizat untuk saya sih. Berarti emang ini ya ketika orang tuh mulai ngejalanin prosesnya gitu pelayanan mereka kalau tadi aku dengar dari cerita Taripar menemukan kesenangannya gitu ya. Benar. Tadi ternyata asik gitu kan. Tadi dia cerita Kepuasannya itu ada berarti kepuasannya ada. Terus kayak kalau misalnya aku nangkep juga dari cerita Taripar emang kalau melayani maksudnya main musik di gereja sama main musik di sekuler tuh rada beda ya feel-nya ya Par ya. Dan kayak kalau misalnya main di gereja kan emang musik itu dipakai untuk kita apa ya ngerasain koneksi gitu kan, ngerasain hadirat Tuhan gitu kan. Ketika kita menyembah lewat pujian itu, Iya. ketika lagi salah jadi makin merasa bersalah karena ngerasa ini ya apa membuat jemaat jadi Salah terganggu. ngegiring gitu ya. Iya, jadi terganggu gitu membangun apa penyembahan sama Tuhannya. Oke.
Iya, iya, iya. Iya, Kalau iya. misalnya Kakak Kakak Jordi Jordi. gimana? Apa nih yang Awalnya membuat pelayanan mau dari mana gitu. Oh, dari mana? Iya. Aku pelayanan tuh kalau bermain musik tuh di gereja di Dirgantara di tahun 2012 aku masih ingat karena di tahun dari aku lahir sampai 2011 itu aku berkelana ke gereja mana-mana karena aku mengikuti om kan pelayanan. Jadi om kalau ngajak ayo ikut om pelayanan. Jadi gereja pindah-pindah gitu. Nah pas 2012 aku pindah dari Dwi-Kora ke Dirgantara. Di situ lo ketemu sama teman-teman Dirgantara, sama Nando gitu yang pertama kali ketemu. Situ aku langsung kenalan, langsung kayak diajak main musik gitu sama Nando. Di situ aku punya band, pertama kali aku punya band sama mereka lah. Iya. Aku, Nando, Billy sama si Dani ada. Itu namanya bandnya The Dirganers, sudah bawa nama Dirgantara. Wih, mantap. Itu dari sekolah minggu atau langsung ke pemuda? Enggak, kita inisiatif buat sendiri waktu itu. Tapi banyak yang puji Tuhan banyak yang mendukung dari majelis segala macam. Karena Dirgantara itu waktu itu ada alat musik tapi gak ada yang bisa mainin. Jadi, pas kita ada alat musik kepake kan berarti wah nih udah ada generasi. Langsung didukung gitu ya. Terus langsung disuruh ikut lomba band rohani di daerah di Bubur. Gak juara tapi kita dapat juara band terbaik lah ibaratnya, dapat piala band terbaik, maksudnya band terfavorit ibaratnya. Puji Tuhan tuh pertama kali aku ikut lomba band sama mereka, band rohani. Setelah itu ya udah berjalan terus ikut band lama-lama, udah punya kesibukan masing-masing, udah pada besar jadi ya udah. Terus abis itu diajak sama Pemuda Halim suruh main di pusat. Itu suatu deg-degan banget, atau bapaknya ketemu Bang Taripar ya waktu itu ya. Aku deg-degan banget, tapi Bang Taripar adalah salah satu orang yang pernah ngajarin aku kalau main drum itu kalau di gereja gak harus aneh-aneh gitu. Dulu aku main drum tuh aneh-aneh banget itu, kayak berisik gitu. Tunggu. Lu pertama kali ngeliat dia tuh, Aneh-anehnya gimana? Gimana Par, boleh ceritain nggak? lu pertama ngeliat dia, nggak mau ngomentarin, cuma ngeliat gitu. Kok maksudnya baru kali ini ngeliat setiap part gitu isi terus. Iya. Oh, soalnya kan kalau main drum kan gak cuma dungtak-dungtak ya, Ah, kayak iya. ada Kan- bisa dimain-mainin gitu ya. Pakai apa ya? Feel. Feel Iya. gitu. Terus feel. Ya, Iya. ini gini ya kan saya juga. Emang kalau misalnya menurut Taripar sendiri, kenapa tuh Par lagu gereja sebenarnya nggak perlu yang terlalu banyak modif-modif feel kayak gitu Par, menurut kamu? Ya sebenarnya kalau memang kalau musik gereja itu bisa seperti itu, cuma teratur gitu maksudnya. Yang kan semua kan berperan. Iya. Musik itu semua berperan, gitar, bass, Saling drum. mengisi ya. Punya perannya masing-masing, partnya punya masing-masing. masing-masing part. Jadi ya kalau memang tidak mengganggu antara satu sama lain itu lebih baik Betul. gitu ketimbang kita mengganggu dan yang nantinya bakal ada problem Iya, di situ. jadi kayak apa namanya, jangan sampai ada yang menonjol sendiri gitu Iya, ya. Kan ini itu. kan kalau main musik di gereja gitu kan bentuknya kelompok ya, band gitu. Beda kalau misalnya yang kayak kalau ngiringin ibadah kan cuma organ doang misalnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya di pemuda gitu mereka dalam bentuk kelompok, tim gitu. Jadi emang harus harmonis Benar. gitu. Bener. Betul. Iya ya. Terus lanjut lagi masih lanjutin, kepo nih heeh, ceritanya. Jordi. Iya, terus Bang Taripar selalu support aku kan dulu emang masih umur berapa ya? Masih bocah lah ibaratnya. Bang Taripar sabar banget itu ngajarin aku lah ibaratnya. Hebat emang Taripar. Lanjutkan Par. Ya, berarti ini tadi kayak suhunya ya. Iya. Dulu sebenarnya agak emosi sih cuma Jangan di sini dong, jangan di sini emosinya, tenang. umurnya jauh kan. Aduh. jadi ketawa Jadi dong. jadi aduh. Iya, makasih banget untuk Bang Taripar ya. Tapi ya Karena puji gue gak Tuhan. mau dia kayak diinin sama orang gitu loh. Dicibir sama orang itu gak Pada mau waktu ya. itu mungkin karena masih muda juga jadi Karena gue kalau pernah merasain kayak gitu. Jadi ini orang gak boleh kayak gitu. Maksudnya gue gak mau dia digituin orang. Niatnya baik sebenarnya, Niatnya baik. Tapi emang mungkin waktu itu masih muda jadinya kayak rebel gitu. Masih anarkis. Iya. Pas sekarang udah bisa menerima ya. Iya. Oh, yes, Puji Tuhan mantap. sih kakak-kakak pemusik di Komparen baik-baik semua kan. Jadi dia kalau misalkan ada yang salah dia ngejelasin juga enak. Juga ada yang bikin baper. Baik-baik semua lah ibaratnya lah. Ini curhat ya. Ini mau mengangkat terus dijatuhin. Gimana sih? Enggak.
Pribadinya Serius. beda-beda. Iya, sifatnya enggak, beda-beda. selama aku diajarin sama kakak-kakak di atas aku kayak ngajarin enak gitu, aku kayak berasa nyaman di sini. Oh ya oke. Kayak, ih Bang Taripar enak banget men, tapi ngajarin juga enak gitu. Jadi tuh emang gitu teman-teman, kalau misalnya di gereja gitu ya, di Komparem khususnya emang ada generasi-generasinya gitu ya Iya. Par ya. Jadi ada. biasanya setiap generasi itu berusaha untuk ngajarin yang di Iya, bawahnya biar pasti. mereka juga bisa mantap lah gitu ya Pasti istilahnya. itu, pasti. Berarti sebentar lagi Jordi ini harus mencari regenerasinya. Benar dong ya. Jor, ini sekarang Iya. giliran lo buat ngajarin Iya. dengan enak dan baik gitu ya. Otomatis teman-teman kita yang bisa drum atau yang pengen belajar, ya kan, Iya, benar. bisa join sama kita kan. Betul banget. Nah terus gimana Jor? Setelah apa namanya tadi kan pemuda, terus diajarin juga sama kakak-kakak yang lain, terus Ya terus ya dibimbing terus sampai Bang Taripar selalu support aku. Nih Jor, ada gereja di lain nih, lu mau gantiin gua enggak? oh iya iya. Bang iya. Taripar lah ibaratnya yang selalu Emang Taripar tuh pembuka The best pintu banget untuk dia. semua Mendorong ya, talenta-talenta yang biar ada di adek ini bisa Komparem maju. guys. Jadi Jadi- makanya ada istilah Taripar and Friends. Karena memang Taripar tuh temannya banyak dan Iya. mereka semua dibawa sama Taripar kemana-mana. Makanya Taripar itu adalah pentolannya Komparem Halim. Tapi nggak komersil ya. Enggak usah dibahas itu, ini kan lagi ngomong pelayanan dalam bidang musik ya. Oke, baik-baik. Jadi emang apa namanya memilih pelayanan di bidang musik itu karena waktu itu diajakin kalau Taripar ya. Tapi kalau misalnya Jordi waktu itu inisiatif karena memang ada dorongan untuk main musik. Terus akhirnya waktu itu bikin band di Dirgantara. Iya, Terus betul. sampai akhirnya aktif di Aktif, Komparem. benar. Dan bahkan sempet dimentorin juga sama kakak-kakak yang lain Iya. untuk menjadi lebih excellent gitu Salah kan. satunya Yasin. kakak Taripar ya. Salah satunya kakak Taripar gitu. Banyak sih yang sayang sama Jordi. Kita juga sayang kok sama Jordi. Oke, love. Nah terus mungkin kita bisa ngobrol ini soal ini nih Kak Cindy. Kalau Apa tuh? misalnya dalam pelayanan tuh nggak mungkin lepas dari yang namanya tantangan dan kendala ya. Benar. Pasti kan kalau misalnya Gak kita mungkin mulus-mulus aja ya. bener, kalau melayani itu ada sedih-sedihnya, ada bete-betenya gitu. Nah boleh nggak nih sharing, apa sih kendala yang sering kalian alami gitu dalam melayani di bidang musik terutama di gereja? Mungkin dari Taripar dulu. Kendala ya. Curhat aja gak Curhat apa-apa. aja nggak apa-apa. Ini guys, ini kok adalah ngedengerinnya. sesinya Taripar, oke? Ah, Ayo laksanakan. Waktu dan tempat dipersilakan. kalau kendala sih, Mau ya tisu? kendala pasti banyak ya. Kendala kalau dalam pelayanan banyak, itulah tantangan ya. Ya, Ya itulah cara kita menilai kita diri sendiri itu melayani seperti apa. Itu kendala kita di gereja sih. Ya banyak sih kalau untuk pelayanan di dalam bidang musik ya. Contoh waktu. Itu kendala juga waktu. Benar. Kita oh udah maksudnya waktu tuh adalah kendala Iya. dalam melayani. Kayak gimana tuh maksudnya Kak? kayak kita misalnya kayak latihan. Ini saya bahas kayak zaman awal saya pelayanan ya. Ya waktu, namanya waktu kan pasti penting ya. Karena kita masing-masing punya waktu di luar juga gitu. Punya jadwal masing-masing. Jadwal masing-masing. kesibukan Jadi masing-masing. contoh kayak latihan musik gitu. Itu banyak kendala yang yang kita hadapin di latihan musik Iya. gitu. Terus apa ya? Kayak respect ke tim gitu loh, kayak masih menghargai. masih kurang menghormatin, sih, masih kurang. Saling menghormatin apa namanya anggota dalam timnya. Jadi Contohnya gimana sih? kayak kayak Berat ya menurut. sangat berat banget. kayak contoh kita ibadah gitu kan. Kita kan nggak punya kru ya. Iya, Kita nggak punya kru. benar sih, benar. Kita nggak punya kru, jadi apa yang nanti kita tampilkan itu juga kita kerjakan gitu loh. Maksudnya gimana? Ya kita Persiapannya mau gitu ya? persiapannya sebelum ibadah kita harus siapkan juga sendiri Oh gitu. mungkin ini perlu dijelasin dulu nih kan kalau misalnya pelayanan musik di gereja gitu ya teman-teman, alat musiknya kan ada banyak gitu ya, ada keyboard, ada mic, ada Ada gitar, drum. ada drum, ada Bass. speaker-speakernya juga harus Iya. disiapin gitu kan. Sound systemnya. Benar, apalagi kan kedua kakak-kakak kita di sini
mainnya drum gitu. Kalau drum Iya. kan partnya banyak ya Kak Cindy ya. Berat-berat lah gitu. Berat-berat. Nah itu yang maksudnya Kakak Taripar persiapan tuh mempersiapkan si alat musik yang banyak ini teman-teman. Apalagi kan kalau misalnya di gereja gitu kita nggak punya tim khusus buat bantu yang tadi kru itu. Nggak ada kru kayak Kak band-band Taripar lain bilang kan. benar. Jadi maksudnya tuh ini ya Kak Taripar dalam hal persiapannya ini harusnya tuh saling bantu. Saling membantu ya. Dulu juga pernah sih dulu ini apa kesaksian juga ya. Cerita. Kesaksian. Dulu saya pegang musik, Oh seksi musik. seksi musik dulu. Dulu seksi musik. Ya saya pasti saya bertanggung jawab nih untuk kesiapannya pemain musik, alat-alatnya. Kita janjian saya sekitar jam 4 lah, ganti jam 4. Kita pikir lah kita pasti nggak mau terlambat lah untuk mempersiapkan karena waktunya sempit. Iya, Waktunya sempit. taunya. Tahunya saya datang sendiri kan. Oh, Waduh. jam 4 cuma sendirian, yang lainnya pada telat. Ngaret. Ya nggak tahu mungkin rumah Jauh. jauh atau ada acara lain atau apa saya nggak memikirkan seperti itu ke Tapi teman-teman. waktu itu nggak ada komunikasi apa-apa gitu ya, jadi ya udah belum Ya pada datang aja gitu ya. komunikasi terakhir itu saat saat setelah latihan terakhir itu Oh, komunikasi iya. terakhir. Heeh. Kita kumpul besok jam berapa? Udah gitu udah sampai sini sendiri, udah bingung lah ya kan. Tapi waktu mepet ya karena harus ada latihan juga sedikit. Ya saya sendiri inisiatif untuk angkat itu alat semua gitu, angkat alat semua. Tapi Dari tempat penyimpanan ke dari tempat Dari buat- atas tempat ke ibadah. dari ya. atas ke bawah ke tempat ibadah ya. Itu saya kerjakan semuanya. Saya tapi bukan ini ke diri saya sendiri ya, nggak menceritakan kebaikan diri sendiri ya. Cuma saya untuk mengeluh itu kayaknya kayak lu gimana sih, lu tadi nggak, itu kayaknya Mas itu bukan sifat saya untuk seperti itu, bukan sifat saya lah untuk kayak gitu, untuk nekan orang, untuk membantu. Terus? Cuma saat itu lagi capek-capek ya bener, ya bingung ya mau ngangkat sama siapa lagi ya. Adalah satu orang datang dari kakak pemuda juga nanya, ada yang bisa dibantu? Wah itu musik itu Agak terharu ya. itu luar sampai biasa kayak, sih ini itu malaikat dari mana ya gitu. itu luar biasa sih, maksudnya ya Tuhan gak mau ngelihat mungkin anaknya capek juga. Betul, betul. Makanya Wow. dikasihlah teman untuk membantu, dari situ meringankan untuk Yes. ini. Dan Puji itu juga Tuhan kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati ya seperti itu, nanti teman-teman juga akan melihat gitu loh. Oh, dia mungkin merasa wah gue nggak bantu Capek nih, gitu, gue apa. nggak merasakan yang dia rasakan. Mungkin dari situlah mereka mulai gitu, merasakan gitu. Iya, Itulah iya. Berarti ya gimana? Tadi mau tanpa lanjutin harus dulu. tanpa harus untuk menekan orang itu sih. Oke, berarti emang meskipun tanpa berkata-kata bisa menegur orang juga ya ketika Iya. orang tuh melihat kesungguhan hati dari Respeknya sih benar sebenarnya. Muncul respeknya itu. respeknya. Benar. Tadi Par udah sempat ngomongin beberapa kendala ya, kayak kendala waktu gitu. Karena kan yang tadi tuh kalau misalnya main musik tim gitu Tim. kan. Jadi emang harus gimana caranya Harus nyatu. nyatuin waktu atau jadwal yang berbeda-beda Benar. dari anggota tim yang banyak gitu, dan menyepakati latihannya kapan, terus janjiannya kapan. Ini saya refleksi juga sebagai orang yang sering telat ya guys. Ya sekalian berarti. Jadi adalah curhatan dari para tim musik. Iya benar. Tapi emang benar sih, apa namanya, disiplin waktu itu adalah cara kita untuk menghormati Orang lain, benar. teman-teman yang ada di tim juga ya. Benar. Karena kan kita udah janjian jam segini, terus setiap orang tuh udah membuat prioritas biar bisa nemu si jam ini kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang telat tuh jadinya ya gimana sih yang lain udah prioritasin Ada kalau gimana enggak gitu. gitu. ya kan? Terus tadi juga soal saling membantu ya Kak Taripar gitu untuk mempersiapkan. Jadi emang kalau misalnya main musik tuh nggak cuman main musiknya aja guys, tapi juga harus nyiapin peralatannya juga dan membereskan peralatannya gitu. Jadi jangan kira kalau misalnya teman-teman
pelayan musik itu cuman yang kayak main musik doang gitu. Banyak banget ya Kak Tariper sebenarnya yang dilakuin ya. Banyak. Mulai dari nyiapin, beresin, latihan, aransemen musik. Wah itu banyak banget yang harus dilakukan. Iya. Jadi respect Ngeliat sih mereka buat latihan teman-teman itu pelayan juga musik. malam kan. Bener, latihannya tuh malam abis orang pada pulang Pulang kerja, kerja, pulang kegiatan kuliah. datang Nyempetin waktu. jam 8, latihan sampai jam 11, Ngaret, ya kan? ngaret. Dapetnya nasi goreng doang. Aduh, jadi Martabak, ngerasa tertegur. minumnya aqua. Enggak canda. Tapi untung dapat nasi goreng atau ntar tewas loh. Makan malam kan yang penting Benar, ya. yang penting makan malam. Kan secukupnya, makanan kami secukupnya. Tapi ya gitu, berarti emang teman-teman aku dengar dari ceritanya Taripar tadi ngerasa kalimat sesimpel ada yang bisa gue bantu itu tuh sangat berarti buat orang lain. Apalagi kalau misalnya tadi kejadian lagi pas banget, Taripar lagi capek Iya. banget gitu kan. Emang saat dibutuhkan banget ya kan. Dibutuhkan banget, ada yang bilang ada yang bisa dibantu gitu. Itu bisa Datanglah malaikat. memberikan kelegaan gitu. Jadi jangan ragu, jangan pelit untuk memberikan uluran tangan ya Kak Cindy. Iya benar banget. Jadinya ya gitu teman-teman, apa sih? Ya udah. Pokoknya kalau ada niat membantu ya emang harus ya lakukan aja. Lakukan Jangan aja. ditahan-tahan. Ya kan? Benar. Oke. Itu ya kendalanya Kak Taripar ya soal waktu sama respect. Kalau kendalanya Kak Kak Jordi. Jordi, benar. Iya, hampir sama sih, tapi aku ada tambahan. Aku pernah merasakan jadi Bang Taripar waktu itu. Hmm. Pernah merasakan, oh angkat barang begini tuh sendirian. Ini gue udah rasain jadi Bang Taripar yang dulu nih. Soalnya gini teman-teman, ini lucunya Generasi ya. Taripar itu adalah seksi musik di generasi sebelumnya. Jordi ini seksi musik di generasi Iya. sekarang. Jadi udah sama-sama merasakan ngangkat-ngangkat drum dari atas ke bawah. Gak apa-apa. Iya. Pelayanan Tapi kalian luar biasa guys. puji Tuhan sih teman-teman udah mulai ikut membantu, udah banyak membantu, puji Tuhan. Terus kalau kendalanya tuh kalau aku sih menurut kalau lagi main tiba-tiba tuh ada, misalnya aku lagi main drum tiba-tiba ada orang pemain drum yang menurut aku jago banget tuh. Aku pikiran udah kemana-mana udah pasti. Oh, Jadi ini nggak fokus tertekan gitu ya, ya? tertekan ya. Niat Berarti aku Kak udah jelek. Taripar jangan muncul kalau Jordi main Iya. ya nggak? Jadi aku, ada salah juga sih sebenarnya kan kita main buat Tuhan kan, bukan buat Iya. manusia kan. Jadi kalau kita walaupun ada orang jago pun sekalian di depan kita ya udah basic lu udah pasti ini gue buat Tuhan, udah mau main kayak gimana gue buat Tuhan pokoknya. Mau gue main hancur atau gimana Tuhan tahu lah ketulusan gue main. Dulu aku belum ada kepikiran. Tuhan melihat begitu. hati cia. Terus. Terus pas iya orang datang, aduh datang lagi kaki gemeteran. Jadi nggak bisa ngomongin. Gak bisa injek pedal. Jadi gini ya guys, kalau misalnya melayani di bidang musik itu selain kesiapan mental juga kadang tuh kita suka banding-bandingin skill juga ya Jor aduh, ya. ntar gue diapain Jadi ya. nggak pede gitu. Jadi nggak Heeh, pede nggak ya. kan? Tapi gitu sekarang jangan berpikiran begitulah, ibaratnya kalau udah kemampuan itu udah semua kemampuan kita kasih buat Tuhan aja gitu. Gak Iya, usah iya. jadi penampilan buat kita sendiri. Karena Tuhan kan melihat hati Iya. ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ya sekecil apapun skill kita ya nggak apa-apa lah selama itu masih bisa layak untuk Benar. Iya. melayani gitu. Jangan sampai jadi kita Emang kalau niatnya melayani ya nggak give the pede. best aja lah ya. benar-benar. Dulu emang aku begitu pikirannya. Nggak Aku tuh apa-apa. main drum, wah gue bisa tampil nih. Belum tahu apa arti plan, masih bocah. Terus pas dulu tuh pertama kali main drum di Halim itu pas sekolah minggu gabungan awal tahun. Di situ belakang aku udah Bang Taripar. Itu tangan aku udah Memang Taripar tuh emang selalu ada di momennya. Kayak di sini Jordi. Kak Taripar Emang salah mereka terus ya. ini jodoh banget guys. Emang Tuhan menakdirkan Taripar untuk menjadi orang yang membimbing Jordi ke jalan yang benar. Jordi tapi nanti jangan kayak gitu ya. Iya, sekarang aku udah pokoknya walaupun ada Bang Taripar, aku harus fokus buat Tuhan gitu. Jangan aku nih lo Bang Taripar gue main begini lo jangan begitu. Ibaratnya main semampu kita, nih lo Tuhan talenta aku yang punya aku persembahkan buat engkau Iya. gitu. Mantap. Oke. Karena dulu tuh sempat ada mindset kalau misalnya main musik di gereja tuh yang fokusnya tampil itu ya Iya, Jor iya. ya. Padahal kan sebenarnya kan main musik di gereja tuh harusnya fokusnya melayani. Fokusnya tuh pelayanan. Gitu. Gimana caranya nih biar bisa bantu jemaat mengalami hadirat Tuhan tadi itu Yes. kan. Itu belum tahu dulu ya. Iya, dulu. Terus Taripar meluruskan gitu ya. Meluruskan. Ke jalan yang benar. Kalau yang itu nggak Sebelumnya meluruskan sih. kayak dia. gitu.
enggak. Bukan, dia nggak ngomong begitu. Dia mau membicarakan tentang basic drum, kalau meluruskannya tidak. Oh enggak, itu ini ya proses aja ya, Iya, proses sendiri. perjalanan Tapi aja ya. Bang Taripar, Yang penting selesai podcast ini kalian jangan berdebat ya guys. Jangan berdebat. Cukup di sini aja. Oke, berarti terus tadi ada apa lagi kendala ya? Kalau tadi kan ini ya soal skill ya, suka nggak pede, Iya. kadang kendalanya. terus itu aku belum tahu kendala itu, aku belum tahu kapasitas gereja tuh kayak gimana. Ibaratnya kayak gereja Komene rata-rata kan orang tua. Jadi kalau kita main, aku pernah waktu itu ditegur di Dirgantara, aku main kenceng banget nih. Bapak-bapak nyamper aku lah udah tua. Kamu main drum kenceng banget, gak ngeliat ini gereja semana. Gitu. Jantungan Oke. bapak-bapak soalnya. Iya. Ini ya Tenang. mungkin lebih kayak kondisi gereja Iya. dan juga jemaat yang Jemaat. dilayani Betul, gitu. harus tahu. Harus Kita harus tahu tahu. porsinya semana gitu. Iya. Aku dulu Oh, masih penting banget tuh. SMP itu Masih kan menggebu-gebu banget Iya, ya kan. aku harus keras gitu. Sekarang udah beranjak, udah ada. Wis guru. Mic-nya dong. Bukan. mic-nya. Oh, iya. Kedengeran. Terus apa namanya? Guru Taripar. Guru Bang Taripar yang mengajari aku suhu. Udah tahu cara kapasitas nih, kalau gereja segini lu mainnya begini aja. Kalau orang tua lebih soft aja karena orang tua gak suka berisik-berisik kan. Betul. Itu penting banget ya. Maksudnya Feel-nya dalam lebih main ya. dalam melayani itu kita emang harus tahu siapa yang kita layani gitu. Iya. Jemaatnya tuh kayak gimana. Terus kayak kondisi gerejanya gimana. Jadinya kita melayani dengan porsinya tadi yang poinnya Jordi penting banget. Terus Jar. Terus habis itu ya udah setelah bergulir aku udah tahu porsi masing-masing, walaupun masih suka menyeleneh gitu kan. belum 100% bisa karena jiwa muda gimana Belajar ya. dari mana sih Jor yang gitu-gitu. Iya, masih suka aduh nih gue mainnya harus gimana ya orang tua. Tapi rasanya kayak momen kayak anak muda aja karena masih muda kan. Gitu. Terus kendala yang seterusnya ya tertekan juga kalau misalkan cara main salah terus ditegur. Itu aku pernah hampir mau mundur jadi pemain drum gitu loh. Pernah aku lagi main salah tuh sampai Iya. di stopin bener gitu. Kayak lu bisa main drum gak sih gitu. Oh my god. Bukan Itu gua pernah kan? terjadi Bukan kayak gua. gitu. Oh Bukan gua. Taripar langsung kayak bela diri, bukan gue. Karena gue pernah mengalami juga bukan gue. Oke, itu juga kendala yang pernah Taripar alami. Itu kayak ibaratnya buset. Gua niatnya mau pelayanan ibaratnya ya. Iya. Tapi ya ada salahnya juga sih kenapa Iya, gua salah, berarti gua gak ngulik atau Iya. nggak fokus. Oke. Gua kayak oh dia bener juga salahin gua mungkin. Marahnya dia beliau itu membuat motivasi gue sama kalau belajar musik harus benar-benar giat gitu. Yes. Jangan sampai main musik asal-asalan, apalagi Yes. buat Tuhan kan. Iya, Gak boleh asal-asalan. Jadi harus Oh. fokus, harus benar-benar tulus, kulik lagu, apa namanya, jangan main-main lah ibaratnya gitu Iya. dah. Ini penting banget ya, maksudnya kayak ya ini menambah lagi sih kayak pelayanan di bidang musik tuh selain yang tadi persiapan dan lain-lain, sebelum latihan tuh juga harus yang namanya ngulik ya. Itu penting banget sih. Jadi ketika kita latihan tuh udah siap gitu, udah pada tahu lagunya apa aja, kunci-kuncinya apa aja. Jadi enggak menghambat proses latihan dan proses main gitu kan. Nah, kalau yang tadi Jordi bilang itu ini banget sih. Aku ngerasa penting banget ya. Ini gak cuma pelayanan di bidang musik ya, tapi Benar semuanya. benar. Sikap hati ketika mengalami yang namanya teguran. Benar. Gitu ya, penting banget kan. Karena kan teguran tuh kan kita terima buat pengembangan diri kita gitu kan ya. Tapi kok bisa juga kita terimanya jadi bete gitu ya, ditegur. Apa sih ini kok so tau banget orang. Terus aku juga nangkep dari mereka berdua ini, semua orang yang pelayan itu ternyata pernah merasakan rasanya ingin mundur dari pelayanan. Iya. Tapi mereka berhasil loh, tetap Berhasil. stay di sini untuk melayani Tuhan, hebat loh. Hebat banget. Benar-benar. Jadi emang apa ya, jangan sampai ketika kita ditegur itu bikin kita jadi Down. malah Down sampai gitu. akhirnya mundur. Dan akhirnya mundur. Tapi harus jadikan yang kata Jordi bilang, motivasi untuk jadi yang lebih baik. Oh mungkin harus persiapan yang lebih lagi, harus ngulik lagi dan segala macam. Oke. Ya. Nah ini mungkin ke poin yang selanjutnya nih, yang terakhir berarti meskipun ada kendala-kendala tersebut,
apa sih yang ngebuat kalian sampai akhirnya tuh mau untuk tetap melayani gitu? Padahal kan tadi kan kendalanya banyak ya, mulai dari waktu, terus respect, terus juga ada kayak rasa percaya diri dan lain-lain. Nah apa nih yang membuat kalian untuk tetap mau melayani di bidang musik di gereja? Mungkin dari Taripar dulu. Ini kayak banyak nih udah. banyak kendala, tapi kita masih main di sini. Yaitu karena emang kita dari awal emang tumbuh di sini sih. Dari awal tumbuh di sini. Jadi untuk rasa meninggalkan itu kayaknya sulit banget. Gitu juga di sini untuk saat sekarang ini udah mulai udah dapet lah kita chemistry-nya gitu. Kekeluargaan itu ada ya. Itu udah dapet, jadi sayang banget kalau kita pikir sayang banget kalau kita ninggalin ini udah kita buat dari awal gitu loh. Ada rasa memilikinya ya. Iya, sampai saat ini kita buat sampai seperti ini, itu kalau kita meninggalkan kan aduh rugi banget ya. Iya. Itulah membuat saya sampai saat ini masih tetap main di sini. Ya. Oke, emang bener-bener Komparim tuh tanpa Taripar seperti hambar. Ada yang kurang gimana? Kurang gitu. Kalau misalnya Jordi gimana? Kalau Jordi Kenapa pelayan masih di sini? Iya. Kalau aku sih terutama kan pelayanan tuh aku untuk Tuhan, terutama tuh satu tuh Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasih gereja yang benar-benar menurut aku, nih loh Jordi lu tepatin di sini nih, menurut aku wah keren banget nih gereja ibaratnya kan. Ada teman-teman yang baik-baik semua, suka support segala macam. Terus emang aku maksudnya belajar musik juga di gereja ini, bertumbuh di sini sampai kayak Bang Taripar juga. Ya menurut aku kenapa aku masih di sini karena kekeluargaannya juga bagus, keratannya kerjasamanya, kalau misalkan ada salah itu nggak main tonjok-tonjokan atau salah-salahan Hakim gitu. Sendiri ya. Serem juga ada ya. begitu. Kan pasti ada lah gereja yang begitu juga kan. Iya. Ya. Nah situ makanya aku kenapa masih di sini karena ya nyaman, keluarganya juga bagus, baik dan saling support gitu. Saling support. Aku kalau misalnya ngelihat dari mereka berdua tuh ngerasa benar-benar karena mereka tuh udah bertumbuh gitu ya di sini, tertanam di sini sehingga mereka juga pingin untuk lanjut terus memberikan buah lagi gitu ya di sini. Jadi nggak cuman walaupun udah generasi tapi tetap aktif gitu. Aktif juga. Jadi nggak cuman diajarin doang, tapi mereka juga pengen melanjutkan gitu ya, Sien. Keren banget. Ini kita udah ngobrol dari tadi kan. Iya. Kita ada sedikit games nih. Oke. Iya. Deg-degan nggak? Enggak. Yang asik Deg-degan dong. Ini pertanyaan, main-main pertanyaan kita. Oh gitu. Iya, kayak arisan. Ini baru lagi ya di kompor sebelumnya nggak ada loh ini. Baru kita ini. Harus sesuatu yang baru. Waduh. Datang pentolan. Bener, harus sesuatu yang baru ya, nggak boleh yang biasa. Waktunya udah habis itu. Enggak, aman. Ini karena Taripar ada di sini. Ayo kasih Bentar, nih gimana nih aku main ambil gamesnya. dulu. Oke. Kita mau arisan. Bukan. Tapi sebelum main games ini tahu aku pengen apresiasi juga soalnya banyak teman-teman yang baru CD kemarin yang juga udah melayani di bidang musik Kak Cindy. Wow, iya. Iya kan itu ya, Kak Taripar, Kak Jordi udah mulai. Contohnya ibadah kemarin itu ya. Bener, ada yang jadi singer, terus jadi apa lagi sih? Jadi apa? Singer semua. Singer, mayoritas jadi singer. Jadi boleh banget nih buat teman-teman yang baru selesai CD, yang udah di pemuda gitu. Kalau misalnya ada yang mau main gitar, bass, keyboard, drum, itu tuh aktif aja, bilang gitu boleh sama Kak Langsung Arwil. join ke kita tuh bisa loh. Bener, atau Langsung. misalnya Hubungi ngomong Kak sama Taripar, Kak Jordi. Kak Taripar. Kak Jordi. Jadi meskipun ngerasa skillnya tapi masih segini kayaknya belum bisa nih, Nggak tenang apa-apa, aja. semuanya belajar Ada kan. kakak-kakak yang mau ngajarin nih, Taripar ngajarin Jordi ngajarin kalian. Ready 24 jam guys. Bener. Udah, Jadi kita lanjut ke game sekali. Ini kan kita sambil nunggu tadi Kak Cindy. Jadi Kita nggak ini bahas itu ya. ada beberapa pertanyaan. Aku juga nggak tahu pertanyaannya apa. Karena kita di sini juga main, kita berempat, bukan hanya gitu? mereka berdua. Iya benar. Kita Jadi- juga Sin. Iya, aku juga kaget kan kita main. Aduh, gimana ini panitia? Kita mulai dari siapa nih? Dari Dari Kak Tracy. Tracy.
Ini mereka udah bekerja sama menjatuhkan gue ya. Oke, kita mulai dari Kakak Tracy. Oke deh. Semoga pertanyaan gak aneh-aneh. Siapa yang menang arisannya? Ini ya geli. Dijawab ya. Aduh Nek. Mau jujur atau bohong urusannya sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau reinkarnasi ada, ini tidak sesuai dengan ini nih. Dengan Enggak, ajaran ini kekristenan di luar nih, konteks, guys. luar konteks guys. Kalau reinkarnasi ada, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pilot. Oh bukan. Jadi apa ya? Aduh, kalau reinkarnasi ada, kamu mau jadi apa? Istri kamu. Salah. Gimana sih? Ayo. Kalau reinkarnasi ada, aku mau jadi Jadi apa? jadi buah. Gimana penonton? Jangan, kamu cuma dinikmati dong. Buah kan. Bener juga. Iya kan? Jujur sih kalau misalnya reinkarnasi ada, aku nggak kepikiran mau jadi apa ya. Aku pengen jadi manusia lagi sih, menjadi diri aku yang sekarang Iya. aja. Tapi lebih gimana nih? Masa gini aja? Iya. Ya, gimana ya? Jadi apa? Aduh, kagak tahu lagi gue. Aku pengen jadi diriku yang lebih eksplorasi diri sejak usia dini. Wih, benar. Jadi menemukan talentanya, kemampuannya itu dari sejak dini ya. Benar. Kan kalau kayak gitu jadi bisa Mendalami. lebih keren lagi kan, Iya, jadi orang wih. yang lebih mantep lagi Hits ya. nih, Lebih hits. hits lagi gitu. Oke, kita mulai ke Kakak Tarifar berjordi nih. Jordi dulu deh biar Oke. searah. Gak usah deg-degan, Jor. Itu masukin ke situ geli banget tau. Iya sih, geli. Lengket-lengket gimana gitu nanti nempel-nempel. Pasti nggak ada. Ada, Jor. Kamu Enggak berasa. kurang perasa ini anak. Lengket. Enggak peka nih Jordi nih. Nah, Kamu yuk jomblo ya? baca Jor. Ada kertasnya? Dah. Pakai mic bacanya ya. Ini ada. Apa? Bisa gak? Jika kamu jadi superhero mau punya kekuatan apa? Wih, superhero. Apa tuh? Superhero kekuatan apa sih? Macem-macem dong. Apa aja banyak. Menghilang. Kekuatan enggak. Aku mau jadi kekuatan yang bisa menyembuhkan hati orang. Saat ini kamu menyembuhin hati siapa? Luar biasa. Iya, maksud Saat ini kamu menyembuhin hati siapa? Hati siapa sih yang mau disembuhin, Iya. Jor? Ini kayak kode keras, tau enggak? enggak. Ada yang merasa mau disembuhkan Jordi hatinya. Ini di luar permintaan ya. Udah out of the context ini. Ya udah skip aja, lanjut. Kalau mau jujur gak apa-apa. Aduh, motivasinya apa Enggak, sih? maksudnya misalkan menyembuhkan orang-orang sakit gitu. Oh. Kan Hati itu maksudnya hati organ, Perasaan. organ Iya. tubuh. Hati asal jangan dimainin aja. Iya, kasihan Udah. kalau yang sakit gak bisa disembuhin kan. Oh. Oh, Niatnya oke. baik ya. Iya. Benar. Sangat mulia. Oke, mulai dari Lanjut. Kakak Tarifar. Kakak Tarifar. Kakak Tarifar dulu. Oke, oh Kakak Tarifar. Takut Kakak Tarifar. Yang aneh, yang aneh. Lengket. Enggak mau lepas. Iya. Tangannya Tarifar mengandung. Tadi aku nuangin Lem. juga nempel-nempel di tangan. Nanti dimarahin bos Tonon kan. Besok ada ibadah. Om Dot, Apa-apa? Baca pakai mic. Katanya pertanyaannya aneh-aneh. Pakai mic, pakai Ini siapa mic. yang buat sih? Pakai mic, pakai Yang mic. pasti bukan kita. Pernah punya perasaan nggak sama lawan jenis di kompleks ini? Tunggu. Kenapa ya bisa dapat ini Tarifar coba? ini Apa coba diulang lagi Berarti ini pertanyaan? emang rezeki Tarifar kan? udah Untuk jalan ya, udah jalan ya. menjelaskan. Perlu tadi udah tahu ya pertanyaan di situ ya? Coba apa baca lagi? Aku gak tahu kalau ada pertanyaan itu loh. Coba. Pernah punya perasaan nggak sama lawan jenis di kompleks sendiri? Oh, ya, kompleks kompleks sendiri. sendiri. Kompleks sendiri. Kompleks sendiri. Aku kira komparem seluruh besar Iya, kan? harusnya komparem.
Mea Kan lebih heboh lagi. Iya, Dwi Kora orangnya terbatas lagi. Tapi di Kora cewek semua loh isinya. Oh iya, Enggak, benar. kompleks sendiri enggak ada karena semua udah saya anggap sebagai adik. Iya, karena Paling tua dong saat ini saya paling Gua kira jawabannya Saat ini tadi saya gini, paling senior. kalau misalnya kompleks sendiri tidak ada karena di komplek lain. Nah, ini kompor berubah jadi silet. di luar dari pertanyaan. Untung aja. Oke, jadi kalau di Kora nggak ada. Kanca. Enggak ada. Kanca senior. Senior itu. Kanca senior. Oke. Udah. Oke, baik. Atau ada yang mau dinyatakan? Mau dinyatakan, nyatakan cintamu. Itu yang belakang ketawa-tawa. Taribar boleh mau memanfaatkan waktu ini untuk nembak orang. Oh, kita berikan. Boleh loh, Taribar. Cindy. Oh, Waktu Tadi kan. Cindy. kira aku lupa. Ayo, Cindy. Ini aku mandiri sekali ya, ngambil sendiri. Aku Iya. Mangku boleh sendiri. Kapan terakhir bohong? Pakai mic. Kapan terakhir bohong? Wah, kapan Sin? Jangan-jangan seluruh isi podcast ini Cindy berbohong. Kan bukan saya narasumbernya. Iya, bener juga. Oke, jadi kapan terakhir bohong Cindy? Terakhir bohong ya? Ya, Kapan ya? ya, Oh kemarin. ya. Kemarin. Kemarin, Iya. apa tuh, apa? Oh kok jadi ceritain? Oh gitu, gak boleh. Gak boleh. Bohong ke siapa? Bohong ke seseorang. Ya iyalah, masa Vido? Gimana Cindy? Oh bohong ke temen aku. Oke, pasti ini Iya. ya janjian, terus udah mau ketemuan tapi bilang, aduh sorry nih gak bisa. Sorry Canda. mau apel katanya. Iya. Apel malam. Oke, jangan bohong ya guys. Udah terlalu sibuk guys. Oke, berarti udah nih Kak? Udah. Oke. Berarti selanjutnya kita ngapain nih? Berdoa dong. Oh iya bener, udah selesai ya? Udah. Oh, Tapi iya. podcast kita ini benar-benar menginspirasi banget ya Kak. Benar. Mungkin ini dulu kali ya Kak, closing ya. Kata-kata terakhir mungkin dari Kakak Taripar. Reminding. Iya, reminding dari Kakak Taripar sama Kakak Jordi, ada nggak nih yang mau disampaikan terkait dengan pelayanan musik di gereja atau ke siapapun gitu yang mau pelayanan musik juga, kayak ya ini adalah waktu kalian untuk menyebutkan Menyampaikan. kata-kata motivasi yang udah disiapkan di handphone. Tadi udah dibacain buat contekan ya guys. Jadi gimana Kakak Taripar, apa nih yang terakhir mau disampaikan? Kalau saya untuk generasi sekarang jangan pernah takut untuk mencoba pelayanan di gereja ya. Karena di mana kita bertumbuh ya di situ juga kita ditempatkan gitu loh. Jadi gak usah malu untuk belajar, gak usah malu juga untuk memulai gitu loh. Karena kita punya talenta nggak bisa kita simpen. Yes. Itu talenta juga kan dari Tuhan, jadi kita Iya. harus pergunakan dengan baik, apalagi Benar. untuk di gereja ya, itu sangat luar biasa banget talenta kita dipakai untuk di gereja. Oke, berarti untuk generasi selanjutnya teman-teman yang mungkin belum pelayanan musik di gereja ya, kalau misalnya punya talenta jangan malu untuk digunain untuk pelayanan di Untuk- gereja. Iya benar, pelayanan di gereja. Sip. Kalau Kak Jordi? Ya hampir sama Bang Taripar. Jadi untuk generasi kalau Tuhan udah kasih talenta kepada kalian, talenta yang pasti Tuhan kasih talenta pasti yang terbaik lah gitu ibaratnya. Nah Tuhan pasti ingin dari talenta kalian, entah itu bukan di luar dari musik, entah bisa menjadi jago komputer, jago kameramen tuh bisa melayani Tuhan. Nah jadi senangkan hati Tuhan dengan kelebihanmu, karena kelebihanmu juga asal dari Tuhan. Dan jangan pernah setengah-setengah untuk melayani Tuhan, jangan pernah ingin menampilkan diri, jangan mementaskan diri di gereja, jangan salah arah untuk dalam pelayanan aja. Ya, karena apa yang kita punya ini berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan lagi dong ya. Jangan buat tampil diri sendiri gitu, tapi untuk Benar-benar. melayani. Mantap. Apa yang Oke kita deh. lakukan untuk kemuliaan Tuhan lah ya. Iya. Yes. Benar. Benar.
Oke deh, terima kasih banget nih buat narasumber kita yang udah datang hari ini ya, Kakak Cindy. Iya, Kita sudah memberikan udah waktu. betul ngobrol ngobrol banyak banget, belajar banyak juga dari kakak-kakak. Semoga menginspirasi teman-teman jemaat Komparem juga yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Semakin semangat untuk pelayanan. Yes. Oke deh, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Tadi Doa tutup. doa pembuka udah Taripar. Suhunya, sekarang Suhunya. muridnya. Sekarang anak mentor, anak Iya. yang udah dimentorin ya. Diajarin Sekarang- berdoa juga gak sama Taripar? Enggak, itu enggak pernah, itu enggak pernah. Perlu dibisikin gak? Oh enggak. Sekolah minggu. Iya salah. Oke deh kalau Beda gitu. tempat guys. Buat nutup podcast kita pada malam hari ini, kita mau minta Kakak Kakak Jordi Jordi untuk untuk berdoa. padu kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, sebab kami ada, kami sehat sampai hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa dan berkat-Mu Tuhan. Kami sudah selesai podcast Tuhan, kiranya kata-kata yang kami katakan, kata-kata yang kami lancarkan kepada audiens Tuhan, supaya menjadi motivasi dan berkat Tuhan. Dan bahasa kita akan lakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati keluarga kami Tuhan, dan kiranya kita dibebaskan dari segala virus, segala penyakit Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau masih menjamah kami Tuhan, Kau masih memberkati kami, Kau masih sayang sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga keluarga kami, jaga kami Tuhan, jaga persekutuan kami Tuhan. Kau selalu berkati Komisi Pemuda Remaja ini Tuhan, Kau berkati gereja kami Tuhan, Kau berkati komisi-komisi yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau selalu menjamah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Oke Kakak deh. Jordi. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya udah nonton podcast. Sampai jumpa di podcast episode yang selanjutnya. Pasti gak kalah seru ya Kak Cindy. Iya dong. Oke, kita Ada apa nih? oke. Ini Oh habis ini habis ini ada ada pencarian acara dana. pencarian dana. Live. Oke, live. Dari panitia HUT Kompa di Instagram Komparem Halim. Yes. Ini Langsung aja ya, langsung buka langsung buka Instagramnya. Instagram Komparem. Kok soalnya bentar. @komparem_HLM. Oh, jam- jam 7 WIB, 7 malam. Waktu Indonesia bagian Bukan Barat. waktu Indonesia belanja. bukan. Oke deh teman-teman. Makasih banget udah stay Terima tune kasih. terus. Terima kasih. Kita God bless bareng-bareng you. dong. God bless you. God bless Biar you. kayak orang lain God bless you. Kita sama-sama bilang komparem punya obrolan gitu Ayo. ya. Oke. Ke kamera ya. Iya, 1, 2, 3. Komparem punya obrolan. Bye-bye. Sampai ketemu di kompor selanjutnya.